Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan seputar 7 unsur kebudayaan yang ada di Kepulauan Seribu. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah KKI atau Kebudayaan dan Kesenian Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Satya Putra Tama, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi pariwisata. Yang pertama ada religi dan falsafah. Sedekah laut menjadi satu dari sekian banyak tradisi masyarakat Pulau Seribu yang cukup populer. Alasan tradisi ini bisa menjadi begitu populer ialah karena kebanyakan dari mereka itu memang tinggal di kepulauan dan laut. Alasan lain juga karena laut menjadi sumber daya yang menjadi mata pencaharian mereka, dominannya atau utama. Mulai dari pencaharian dalam hal wisata air hingga menangkap ikan memang masih mendominasi. Maka sedekah laut ini dilakukan sebagai bentuk syukuran yang memiliki maksud dan tujuan untuk hasil laut yang didapatkan. Mereka juga berharap untuk tidak terjadi bencana dalam waktu dekat, hanya mengharapkan kesejahteraan. Selain tradisi tersebut, ternyata mereka juga melakukan beberapa budaya dan tradisi di Kepulauan Seribu lainnya. Selanjutnya ada sistem sosial. Jadi, masyarakat Pulau Seribu ini pertamanya terbentuk dari suatu pulau yang bernama Pulau Panggang. Dan setelah pemukiman di Pulau Seribu semakin luas, maka penyebaran penduduk dan budayanya berlangsung dari satu pulau ke pulau lain, seperti Pulau Tidung, Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Pri, dan pulau lainnya. Budaya dan karakteristik orang pulau, panggilan dari masyarakat Pulau Panggang pada masa itu sangat berbeda dengan masyarakat Betawi, walau daerahnya sangat berdekatan dengan kota Jakarta, dan juga tidak berkarakter seperti orang Banten, walaupun sebagian penduduknya berasal dari Banten. Masyarakat Pulau Panggang memiliki kebudayaan sendiri, yaitu percampuran dari budaya Banten, budaya dan karakteristik masyarakat Kalimantan, karakter orang Mandar Sulawesi, budaya masyarakat Sunda, dan dengan sedikit bumbu budaya dan karakter masyarakat Betawi. Perpaduan hasil kebudayaan tersebut menghasilkan budaya dan karakter baru bagi masyarakat Pulau Seribu. Nah, setelah tadi kita membahas sistem sosial, selanjutnya itu ada seni rupa dan desain dari Kepulauan Seribu ini sendiri. Ada juga loh beberapa karya seni rupa di Pulau Seribu ini. Yang pertama itu ada seperti patung contohnya. Patung pertama adalah ikon jiwa samudra di Pulau Pari. Kedua adalah ikon persembahan cinta di Pulau Tidung. Kemudian ikon nyala samudra di Pulau Karya. Lalu ikon derai embun di Pulau Pramuka. Ide 4 ikon tersebut digagas oleh Arif Timor, Aditya Yoga, Agus Salim, Nicholas Willa, Anindyo Widito, sementara sebagai pematung dipercayakan kepada Yani Mariani. Ide 4 ikon lainnya digagas oleh Arif Timor, Aditya Yoga, Agus Salim, Nicholas Willa, Anindyo Widito. Pematungnya dipercayakan kepada Agus Widodo. Patung pertama adalah ikon generasi pelaut di Pulau Untung Tidung. Kedua, ikon ombak menari di Pulau Karya. Ketiga, ikon tangan lestari di Pulau Pramuka. Dan keempat, ikon sakura di Pulau Untung Jawa. Selain seni rupa dan desain, di Pulau Seribu ini juga menyediakan arsitektur yang cukup menarik. Adapun berbagai arsitektur bangunan di pulau ini, salah satunya adalah Koteks Apung bergaya etnik Manado, merupakan ciri khas pulau resort di Pulau Bidadari. Di pulau ini terdapat reruntuhan benteng Belanda yang bernama Martello Tower. Selanjutnya, di Pulau Kahyangan juga terdapat peninggalan sejarah, yaitu sebuah benteng yang dibangun oleh Belanda pada zaman VOC. Di Pulau Pabelokan juga terdapat gedung perkantoran asrama, dermaga, pusat tenaga listrik, pemurnian air,
serta landasan helikopter atau helipad. Karena pulau ini satu-satunya pulau yang sibuk dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya ada Pulau Edam. Juga berdiri tegak sebuah mercusuar yang disebut Vast Lake setinggi 65 meter. Mercusuar ini menurut catatan sejarah dibangun pada tahun 1879 atas izin Raja Z.M. William II. Selanjutnya di Pulau Kelor terdapat peninggalan Belanda berupa galangan kapal dan benteng yang dibangun VOC untuk menghadapi serangan Portugis di abad ke-17. Di sini juga terdapat kuburan kapal 7 atau Seven Provinces serta awak kapal berbangsa Indonesia yang memberontak dan akhirnya gugur di tangan Belanda. Dan masih banyak arsitektur menarik lainnya di pulau ini. Kalau yang tadi saya bahas itu ada seni rupa dan desain, kali ini dari seni pertunjukan dan seni media. Adapun seni pertunjukan dari masyarakat Kepulauan Seribu ini yaitu tari Faganza. Tari Faganza merupakan tari selamat datang yang dibuat khusus oleh masyarakat Kepulauan Seribu. Kolaborasi antara seni tari, puisi, musik, dan lagu masyarakat asli diramu selama 4 bulan. Selanjutnya ada rebana. Rebana merupakan seni tradisi yang bernafaskan Islam dengan didukung oleh alat berbentuk kendang kecil berjumlah 3 buah. Rebana merupakan kesenian Islami yang sangat menarik untuk dilihat. Menurut Mustafa, salah satu penyebar rebana di Pulau Panggang, seni rebana di Pulau Panggang kini hanya tinggal kenangan. Ketika ditemui di rumahnya, ia bertutur banyak hal, mulai dari sejarah hingga ke cara memainkan alat rebana. Untuk mendapatkan suatu sajian musik rebana yang menarik, maka rebana harus dimainkan 3 orang yang harus menguasai masing-masing alat atau kendang dengan cukup baik. 3 buah rebana tidak memiliki satu komposisi musikal yang sama, sehingga cara memukul dan menggaungkan iramanya sendiri berbeda-beda. Ketiga buah rebana tersebut diberi nama kendang 4, kendang 5, dan kendang 6. Istilah tersebut juga untuk membedakan jenis pukulan dan irama musikal yang harus dikuasai oleh pemainnya. Seperti masyarakat Betawi pada umumnya ataupun dari masyarakat Banten, walaupun sebagian besar penghuninya itu dari masyarakat Banten. Volume mereka berbicara itu lebih keras daripada orang Indonesia lain seperti Betawi dan Sunda yang terkenal lembut saat berbicara. Ada beberapa sumber yang menyampaikan bahwa gaya bahasa mereka ini lebih mirip dengan mereka orang Sulawesi, yaitu lincah. Dalam hal penamaan makanan, mereka juga seringkali menyebutkan dengan nama yang aneh. Seperti misalnya penamaan untuk makanan seperti nasi atau lontong berisi dengan istilah selingkuh. Bagi mereka orang, penamaan makanan ini terlalu berlebihan dan juga aneh. Tidak hanya itu, ada penamaan untuk sambal pelengkap ikan bakar yang diberi nama sambal beranyut. Dan masih banyak istilah aneh lain yang diberikan untuk nama makanan sebagai budaya dan tradisi di Kepulauan Seribu. Saat ini Pemprov DKI atas bantuan pemerintah pusat telah membangun pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Teknologi SWRO tersebut mampu memproduksi air laut menjadi air tawar dengan kapasitas produksi 2,5 liter per detik. Layanan air bersih hasil produksi SWRO di Pulau Untung Jawa seluas 40 hektar mencakup target sasaran 492 kepala keluarga yang sebagian besar berpenghasilan sebagai nelayan. Harus dieksplor ke masyarakat luar. Nah, jangan sampai kebudayaan ini luntur ataupun hilang. Sangat disayangkan kalau kebudayaan asal dari Indonesia ini atau asal dari Kepulauan Seribu ini hilang. Saya sendiri sangat prihatin sebagai pelaku pariwisata karena salah satunya yang tadi contoh ada kebudayaan yang dilupakan seperti rebana tadi. Nah, kita harus
harus menjaga kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai terkalahkan dengan budaya-budaya lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah atau informasi saya yang salah, bisa dikoreksi lagi. Teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.